Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umur dunia wa din. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli washrah li sadri bi jahi nabi wal ashabi wal ali. Masih kita membahas tentang kitab Nasaihud Diniyah. Tadi di mana disebutkan yang paling menakutkan, yang sangat ditakutkan bagi pelakunya akan terkena su'ul khatimah, penutup hidup dengan buruk. Apa penyebab utamanya? Di antaranya al-bid'atu fiddin, suka berbuat bid'ah. Bid'ah itu sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi, sekaligus bertolak belakang, bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Ini sing buri ra ketorong antuk mulai. Tuh, ngantuk. Udan gak ngantuk kira-kira ya. Pun kalau tak ngantuk ya. Sing ngantuk ketoro lah ini. Yang membuat sul khatimah adalah al-bid'atu fiddin. Bid'ah ini sesuatu yang gak ada di zaman Nabi, akan tetapi bertolak belakang, gak cocok. Kalau sekedar tidak ada di zaman Nabi, tapi kalau cocok dengan agama, maka tidak ada masalah. Tapi kalau gak cocok, bertolak belakang dengan Al-Quran dan hadis, ijma' ulama serta qiyas, jelas ini penyebab su'ul khatimah. Apa itu contohnya? Seperti akidah Mu'tazilah, akidah Khawarij, yang mereka keluar daripada jalur Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hati-hati, ini bisa menyeret kepada su'ul khatimah. Kalau sekedar nggak ada di zaman Nabi, tapi masih bisa dikiaskan dengan Al-Quran dan hadis, maka nggak ada masalah. Perhatikan dulu ya, aja ngantuk bisa ya. Bariki turorite rawomo. Kalau kita berbicara ikhtilaf, perbedaan, pasti ada perbedaan. Pemicunya apa? Sumbernya kan sama, Al-Quran. Sumbernya kan sama, hadis. Kenapa harus berbeda? Perbedaan sudah ada sejak zaman sahabat. Dan landasannya juga adalah Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad SAW. Kami kasih contoh. Dahulu kala pernah ketika akan terjadi peperangan, Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraidah. Sahabat, ini bentuk motivasi Nabi, bentuk seruan, semangat, penyemangat Nabi. Enggak boleh kalian sholat asar kecuali nyampe di lokasi tujuan kita berperang, yakni Bani Quraidah. Jadi dilarang sholat asar kecuali sampai di lokasi. Maka berangkat para sahabat.
Di tengah jalan waktu asarnya mau habis. Waktu asarnya apa? Mau habis, berarti masuk maghrib. Loh, lek metu maghrib berarti asarnya qadha. Qadha gak ada udzur, dosa. Kira begitu. Padahal dalam satu sisi Allah mengatakan wa'tasimu hafidhu 'ala salawati was salatil wusta. As-salatul wusta para ahli tafsir mengatakan adalah salat asar. Perintahnya Allah supaya kita menjaga salat 5 waktu termasuk salat al-wusta, yaitu salat asar. Jangan sampai salat asar kamu kerjakan di luar waktu. Satu sisi sama Nabi dimotivasi untuk semangat berangkat, nggak boleh sholat asar kecuali nyampe lokasi. Di tengah jalan belum nyampe lokasi, waktu asarnya mau habis. Ya apa kira-kira cara sampean? Sholat apa terus? Halo? Sholat apa terus? Ayo saya tuh dijawab sih kehilangan tuh ya. Sholat apa terus berangkat? Belum, sama harus khilaf nih. Anda melakukan sholat, padahal waman atau ar-rasul fakat atau Allah. Yang mentaati Nabi sama dengan mentaati siapa? Allah. Nabi perintahnya apa? Nggak boleh sholat kecuali nyampe di lokasi. Yo, sholat mau terus. Ya apa ini? Terus berangkat apa mandek saja sih? Waman antar rasul fakat ata Allah. Mentaati Nabi sama dengan mentaati Allah. Bahkan Allah memerintahkan, bahkan Al-Quran secara keseluruhan intinya supaya kita untuk mentaati Nabi Muhammad SAW. Maka sahabat terpecah jadi dua. Ada yang nggak sholat. Kenapa? Karena mentaati Nabi. Hadisnya, ayatnya ada. Sahabat yang lain sholat, kenapa? Karena mentaati perintah Allah. Nyampe lokasi, nggak ada yang dimarahi. Jadi perpecahan pendapat sudah ada sejak zaman Nabi. Mereka pegangannya juga Al-Quran dan hadis. Paham di sini? Kemudian ada satu hadis ketika Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan Sayyidina Mu'adz ibn Jabal, seorang yang pakar di dalam Al-Quran, seorang sahabat yang alim, Mu'adz ibn Jabal, diperintahkan untuk masuk ke satu daerah untuk berdakwah. Sama Nabi ditanya, ya Mu'adz, kalau nyampe lokasi ada masalah, ada perpecahan kaum, ada perpecahan keluarga, ada macam-macam masalah, kira-kira rujukan untuk mengatasi masalah kamu apa? Saya ambil dari Al-Quran. Kalau di Quran tidak diterangkan, bagaimana? Saya ambil daripada hadis engkau ya Rasulullah. Kalau Al-Quran dan hadis tidak ada, bagaimana ya Mu'adz? Pertanyaan siapa tadi? Pertanyaan siapa? Nah, Nabi kepada Sayyidina Mu'adz. Lek Quran gak ono, hadisku yo gak ono, terus piye? Kata Sayyidina Mu'adz, astahidu birra'yi. Saya akan beristihad sesuai pendapat saya, yang tentu pendapat Sayyidina Mu'adz tidak akan keluar daripada arahan Al-Quran dan hadis Nabi. Ketika Sayyidina Mu'adz menjawab seperti itu, bukan dimarahi. Kok nggak pakai Quran? Kok nggak pakai hadis? Kan nggak ada ya Rasulullah. Kamu beristihad, berarti tidak dimarahi. Akhirnya apa? Nabi menepuk dada Sayyidina Mu'adz secara berkata, Alhamdulillah alladzi waffaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima yarda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ya Allah, kami berterima kasih pada Engkau yang telah Engkau beri taufik, beri kekuatan kepada utusan daripada utusannya Rasulullah dengan sesuatu yang membuat ridho Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti istihad ini ada dasarnya. Ya, sehingga sejak saat itu ketika Nabi sudah meninggal, para sahabat kalau seandainya ada perselisihan, maka mereka beristihad secara kebanyakan kembali kepada pendapat Syekhain. Siapa? Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar. Mereka lebih senang dengan cara al-asyura, yakni bermusyawarah.
musyawarah, ada satu pendapat, ada satu keputusan, maka dipatuhi. Jadi ini mereka. Ya, walaupun ada perbedaan selisih pendapat, tidak ada masalah. Pernah Sayyidina Umar ibn Khattab, ini Sayyidina Umar, yang ketika ucapannya pernah kemudian turun ayat Al-Quran sama dengan ucapan Sayyidina Umar ibn Khattab. Pernah beliau memberikan isyarah sehingga Al-Quran turun sesuai daripada isyarah Sayyidina Umar ibn Khattab. Seseorang yang dikatakan ketika masuk dalam gang, kok di situ ada setan, setan gak berani akan pilih gang yang lain. Seorang yang pernah yang masih hidup pernah didoakan oleh Nabi untuk masuk surga. Ini Sayyidina Umar ibn Khattab. Pernah beliau punya satu pendapat tentang masalah diat. Diat itu berarti kalau ada orang melukai nanti kena denda. Kalau melukai tangan bagaimana? Jari jemari. Kata Sayyidina Umar nggak bisa sama. Lihat jemarinya apa? Iya, kata Sayyidina Umar mau. Kata Sayyidina Umar nggak boleh sama. Lihat ini. Sayyidina Umar punya pendapat nggak boleh sama. Tapi ternyata setelah ada hadis yang diterangkan secara detail sama Nabi, maka Sayyidina Umar langsung menarik pendapatnya. Jadi pemicu khilaf itu kadang-kadang mungkin ada sahabat yang belum mendengar hadis. Sayyidina Abdullah ibn Abbas juga demikian. Ketika ada orang hamil, kemudian suaminya meninggal, berapa iddahnya? Mereka punya pendapat sekian. Kenapa? Karena belum mendengar hadis Nabi Muhammad SAW. Akhirnya setelah ada hadis Nabi mengatakan iddahnya orang hamil biwati hamlihinna, dengan melahirkan daripada hamilnya anaknya, dan seterusnya. Atau mungkin perselisihan ini mengambil karena memahami ayat. Perhatikan, ada satu ayat, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusina salasata quru. Orang wanita yang ditalak oleh suaminya, maka untuk mengetahui iddahnya dengan 3 masa persucian al-quru. Al-quru itu ada 2 makna. Bisa dimaknai masa suci, bisa dimaknai masa haid. Sehingga ulama sendiri ada yang mengatakan berarti wanita yang ditalak suaminya, kalau dia termasuk dawil akhirah, orang yang punya haid, maka iddahnya dengan ada yang mengatakan 3 haid, ada yang mengatakan 3 masa suci. Perhatikan ini, sama dasarnya Al-Quran, tapi beda di dalam memaknai, beda di dalam mengambil pendapat. Oleh karena daripada itu, kalau seandainya sedikit khilaf, maka yang disebutkan dalam satu hadis yang masyhur, ya, man istahad wa asab falahu ajran. Kalau Anda beristihad, kemudian benar pendapat Anda dicocoki banyak orang, maka Anda dapat 2 pahala. Kemudian istihad fa akhta, tapi kalau keliru falahu ajrun wahid, maka Anda dapat satu pahala. Alhasil daripada sini, Al-Imam Nawawi, Al-Imam Syafi'i, ya, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, yang rujukan kitabnya beda-beda. Al-Imam Nawawi mungkin yang terkumpulkan dalam kitab Al-Um, Al-Imam Ahmad bin Hanbal Al-Kitab Al-Jami, Imam Malik punya kitab lagi sendiri, namanya lupa saya. Kemudian Al-Imam Abu Hanifah juga demikian. Alhasil mereka semuanya dasarnya tetap mengambil daripada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau hanya urusan furu' khalas, jangan menjadikan kita untuk berselisih, untuk terpicu, untuk untuk bertentangan, untuk berdebat, bahkan untuk memusuhi, bahkan tidak silaturahim dan seterusnya. Yang jelas Islam itu letak kekuatannya kepada kekuatan dengan apa? Dengan bersatu. Yadullah ma'al jamaah. Kekuatan Allah itu kalau kita bisa bersatu. Jangan kemudian kita ngotot, ya, kalau nggak ikut saya salah, kalau nggak ikut saya neraka dan sebagainya. Lihat dulu itu masalahnya apa. Kalau masalah nggak pakai bismillah saja, jangan langsung Anda mengatakan nggak bismillah masuk neraka, ya, atau nggak suka bismillah, yang bismillah masuk neraka, jangan. Al-Imam Syafi'i pakai bismillah, kemudian gurunya nggak pakai bismillah secara jahran. Ada lagi gurunya Abu Hanifah bahkan tidak mewajibkan membaca suratul Fatihah di saat salat. Hanya beda itu aja sudah. Oleh karena dipahami, kita ini diperintahkan ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Perhatikan, kita ini disunahkan kalau bertemu satu sama lain untuk mengucapkan apa? Assalamualaikum. Ya Allah, selamat untuk engkau.
ya Allah berikan selamat kepada engkau, kepada saudara kami. Kita ucapkan assalamualaikum tapi kita tidak mengetahui maknanya. Itu tujuannya Pak, supaya satu sama lain saling bersatu. Masya Allah, tidak ada musuh kita kecuali siapa? Setan. Inna syaitan lakum adu fatakhiduhu aduwa, setan musuh kita. Atau nafsu alladzi baina janbek. Aduwika nafsuka alladzi baina janbek. Musuh terbesar kamu ya nafsu kamu itu. Jadi jangan hanya beda sekitar sudah musuhan. Sudah sedikit ya. Ngantuk. Ini waktunya masih seperempat jam. Ngantai mau ya. Baik. Kita teruskan. Kemudian Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Makanya kita orang Islam itu jangan satu sama lain harus merasa dibenarkan. Lek ra menurut pendapatku keliru, pengennya dibenarkan padahal dia tidak mau cari kebenaran dari Al-Quran dan hadis Nabi. Cuma pakai ra'yunya saja, pendapatnya saja yang tanpa ada dasar daripada Al-Quran dan hadis. Kalau sudah seperti itu mudah pecah nanti Islam. Kalau pecah nggak ada kekuatan. Sekali lagi Anda kalau pahami hikmah di mana kita sholat jamaah, kita puasa, kita zakat, itu adalah metode daripada Islam untuk kita satu sama lain saling bersatu. Masya Allah. Oleh karena daripada itu perhatikan, kedatangan Islam bukan penyebab perpecahan. Kedatangan Islam untuk menyatukan banyak daripada umat. Lihat sejarah. Nih dalam satu ayat disebutkan nih, bagaimana kabilah Aus sama Khazraj, itu kabilah yang ada di Madinah daripada orang-orang Ansor, mereka tidak pernah membayangkan bisa bersatu. Nggak pernah ada kebayang daripada mereka. Yang ada cuma tingkaian, permusuhan, bahkan saling membunuh. Tapi ternyata setelah datang Nabi Muhammad SAW, mereka bersatu. Sehingga Allah mengatakan, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Perhatikan kata Allah. Coba ingat di mana dulu sebelum kalian kenal Islam, sebelum kalian kenal dengan Nabi Muhammad SAW, ada kalian musuh satu sama lain. Kalian gak pernah tenang satu sama lain. Kalian selalu berusaha untuk menikam, kalian selalu berusaha untuk membunuh, untuk menghancurkan. Tapi setelah datang Nabi Muhammad SAW, Allah menyatukan hati kalian. Kalian bisa berjalan bareng, duduk bareng, satu sama lain saling aman, tidak mencurigai, saling percaya dan seterusnya. Masya Allah. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah perintah kepada kita untuk adil, untuk baik. Ya, wa in 'anil fahsya'i wal munkar, berbuat perkara yang tidak baik, perkara mungkar, perkara yang menimbulkan permusuhan, enggak boleh. Masya Allah. Daripada hal itu perhatikan, ya, jangan sampai kita tertipu, jangan sampai kita lupa bahwa kekuatan Islam pada persatuan. Dimohon melalui majelis yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala akan segera persatukan umat Islam ini, ya Allah. Akan persatukan seluruh kaum muslimin dimanapun berada, apapun lapisannya, apapun ormasnya, mereka hanya mengangkat satu kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Niki waktunya sangat terbatas ya. 9:30 kudu mari. Kira begini. Ngoten Pak Ketua niki. 9:30 kudu mari. Ini jarak 10 menit. Pun yang terakhir kami bahas sedikit, alhamdulillah kami ucapkan terima kasih kepada Sohibul Bait Pak Tunas, Pak Galih dan seluruh keluarga yang telah menampung kami. Niki benjing bar niki temu di Mam Solo. Gak ada permintaan lagi ya. Ya alhamdulillah niki termasuk sing metu pertama niki ban boto niki. Jadi cara metu malih niki boten napa-napa mosok boten sing undang Pak niki. Boten sing undang Pak. Halo. Boten sing undang. Dereng ya. Alhamdulillah kita bisa keluar, alhamdulillah. Syiar. Ya, kita bisa syiar tapi tetap dengan protokol.
jamnya juga agak dikurangi, 9:30 harus selesai. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi. Muga-muga mau Selasa bensin duka sapa wis kena sing undang wali nggih. Kira oke. Alhamdulillah insyaallah majelis ini untuk masalah sound system semuanya sudah dari majelis ya. Semua sudah dari majelis. Sound system semuanya sudah dari majelis. Tuan rumah yang penting tinggal buka rumah. Ono aqua sama munculnya aqua lerena ya wis ya deh. Ngoten. Kena aqua ra apa-apa to iki. Sing tetep ngaji nggih. Alhamdulillah, insyaallah. Tapi paling tolah-tolah sama lerena ya. Ya alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi dan perlu kami informasikan niki kaitannya dengan niki kula boten promosi ya. Niki lojonggo niki masyaallah. Kami salut. Belum mengemas satu usaha tanpa pakai uang bank. Yo. Sama usaha nang bank sapa angkat tangan jejar. Lawan sing angkat ya. Usaha tanpa pakai bank, tanpa pakai riba, nyambut gawe niki sae. Ya, walaisa alaikum junah an tabtagu fadlan min rabbikum. Bukan satu dosa kalau kamu terus mencari fadlnya Tuhan kamu dengan cara bekerja. Enggak apa-apa. Fantasyiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Anda disuruh menyebar. Jangan cuma berpangku tangan di rumah. Nek nguntir tasbih nek tengah masjid. Halo. Ya bener ini. Sayyidina Umar pernah mengatakan ente kene jero masjid tok atau mau pikir inna sama la tumturu bahak walal fiddah. Langit gak tau mudane emas karo perak metu kok. Bekerja ini bagus. Innallaha yuhibbul al-mu'min al-muhtarif. Allah itu suka pemuda seorang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah yang bekerja. Ini suka Allah. Tapi kalau bisa jangan ngawur. Ngerti nggih? Paham di sini? Ini bukan dalam rangka sindir-sindiran loh ya. Dalam rangka menyampaikan. Ojo ngawur. Sebutkan dalam Al-Qur'an innar ruhul amin nafasa fir raui kata Nabi. Malaikat Jibril ini mentransfer satu hadis kepada saya. Apa? Innan nafsa la tamut hatta tastawfiya rizqaha. Menungso ora bakal mati sadurunge rezekine wis entek. Jelas. Jelas mboten? Nek sampean sing menteleng ambekan nek kene berarti sing rezeki mboten. Lentek berarti marine napa? Alhamdulillah. Gak bakal mati sampai rezeki wis entek. Sehingga perintahnya Nabi bukan apa? Fa'ajmilu fitolak. Wa nisbatu alaikum rizq. Kalau seadanya terpaksa mungkin rezekinya sama di kendu. Kata Nabi, ojo mandek lek golek, tetep golek tapi dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik, dengan cara yang diridhoi oleh Allah, dengan jangan ngawur. Kula delak jenengan iki iso ibadah sing gare kekuatan napa niku? Rejek. Halo. Kula sing bantu ibadah napa? Ekonomi, kita mungkin. Kita mboten. Ekonomi. Ahallu ma paling halal rezeki niku hasil tangannya. Kasbur rajul. Ya, biyadih. Usaha tangannya lelaki dengan tangannya. Ini paling halal nih. Bahkan Sayyidina Ibrahim ibn Adham itu Sultan Arifin. Pimpinane ahli ma'rifat billah. Itu ketemu Al-Imam Auza'i. Auza'i ini wali luar biasa. Beliau diuji harus menyampaikan kalimat hak. Akhirnya dipenggal sama penguasa. Kepala terpisah. Keluar karomah. Baca bismillah. Yasin sampai entek. Ini kan siapa? Al-Imam Auza'i. Panggil Sultan Arifin siapa? Ibrahim ibn Adham. Waktu itu di dalam ini pundaknya Ibn Adham mikul kayu. Mikul kayu mungkin kelambinnya elek lepek. Ditekai lo, kenapa anda seperti ini? Bukankah saudara kamu yang nanggung urusan rezeki kamu? Bukankah? Kenapa anda kok harus capek-capek golek kayu? Didol sing hasilnya gemangan. Apa kata Sayyidina Ibrahim bin Adham? Kami mendengar dalam satu hadis bahwa Nabi Muhammad SAW
kok ana wong mungkin pakaiannya posisinya rendah karena mencari rezeki, wajabat lahu jannah, maka wajib masuk surga. Nang kelambi elek-elek lepas lebih iki surga lho insyaallah nggih. Kira nggih. Tapi juga belek lepas nyolong jagung, wah ini harus itu. Terus elek nyolongan. Jadi Masya Allah, gak apa-apa, tapi dengan cara yang baik. Perhatikan ini. Fa innama indallahi la yunalu bi maksiatillah. Rizki yang ada di sisi Allah itu nggak mungkin saman cukup, saman ambil, saman antuk dengan cara maksiat kepada Allah, nggak mungkin. Kan di sini dengan maksiat sama Allah nggak mungkin. Kalau Anda salah jalan, nggak dapat rezeki yang benar berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkahnya dicabut nanti. Makanya fa'ajmilu fitolat, hindari riba sejauh-jauhnya. Ini apa nggih? Aja tobat balik neh, tobat balik neh. Wis muga-muga pas sampai mati pas tobaté. Amin Allahumma. Ini kalau bisa dijauhi sejauh-jauhnya, Masya Allah. Ini perlu dicontoh nih Rojonggo nih. Sama tanya beliau. Masya Allah, Alhamdulillah. Ini sebagai semangat pulau dalam dengan ojo mikir lagi awake dhewe lera utang bang sopo iki. Halo. Kayak tekote urung-urung wis rusak ya. Nek ra ngene sopo iki? Ya teko ngisor, Pak. Dakul pentol dhisik. Kira kowe. Dakul gedang goreng dhisik, munggah ngoten nggih. Langsung dhuwur buka toko modal 200 jikok 5 menit cair misale. Ya lek mlaku. Minggat yang Amerika sampai. Allah. Loh, kayak 6 menit ini. Pun ya, yang jelas nggak mungkin rezeki yang berkah dari Allah diambil dengan cara maksiat. Satu. Yang kedua, koyot dene bondo ora bakal entek karo sedekah, bondo ora bakal mundak karo khiyanat. Allah itu akan selalu memberikan bantuannya, kekuasaannya, tangannya, bantuannya akan berpihak kepada orang yang bekerja selama belum khianat. Tapi kalau udah khianat, diangkat bantuan Allah. Makanya kata Imam Ghazali, nggak mungkin Anda dapat rezeki dengan cara khianat. Kayak jadi nggak mungkin entek rezekimu dengan Anda bersedekah. Pun nyuwun dengan Gusti Allah ya, nyuwun. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga nih teman-teman kita secara khusus, para pengurus, para pejuang-pejuang kita, antum semuanya, keluarga kita semuanya senantiasa akan didekatkan kepada kita rezeki yang halal, rezeki yang berkah, rezeki yang itu membantu kita untuk ibadah, rezeki yang akan terus membuat kita semakin semangat untuk cari ridho Allah, untuk andil dalam perjuangan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang belum punya kerjaan segera didekatkan dengan pekerjaan yang halal, dengan pekerjaan yang barokah, yang manfaat. Ya Allah, yang sudah punya pekerjaan yang ini semoga dijaga daripada ibadahnya, pekerjaan yang tidak melalaikan daripada ibadah, pekerjaan yang tidak melalaikan daripada sholat jamaah, pekerjaan yang tidak melalaikan daripada baca Quran, pekerjaan yang tidak melalaikan untuk hadir majelis ilmu dekat dengan para ulama pewaris Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, anak-anak kita semoga menjadi anak yang barokah, anak yang manfaat, anak yang nanti dengan ilmu yang bermanfaat, akan diluaskan ilmunya, rezekinya, akan dijauhkan daripada hal-hal yang bisa merusak akhlaknya, yang merusak akidahnya, akan dijauhkan daripada narkoba ya Allah, dijauhkan daripada perzinaan ya Allah. Anak-anak kami ya Allah, berikan kepada kami mudah untuk kami tuntun kepada tempat-tempat ibadah ya Allah, untuk kami tuntun kepada tempat-tempat ilmu ya Allah, untuk kami tuntun di hadapan bersekutu di hadapan para ulama ya Allah, sehingga ya Allah anak kami jadi anak yang soleh dan soleh ya Allah, anak kami jadi anak yang soleh dan soleh ya Allah. Di kemudian hari saat kami tua ya Allah, semoga anak kami akan berbakti kepada kami ya Allah. Ketika kami meninggal ya Allah, anak kami akan terus kirim baca doanya untuk kami, akan baca istighfar untuk kami, akan bersedekah untuk kami. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.